Pernah nggak Anda lihat langit malam, penuh bintang gitu, terus kepikiran, gimana ya semua ini mulainya? Atau malah mikir ujungnya nanti gimana ya? Iya, atau jangan-jangan kita ini sendirian di alam semesta segede ini? Atau mungkin realitas kita cuma satu dari banyak kemungkinan lain? Pertanyaan gede semua itu ya. Nah, itu dia fokus kita kali ini. Kita mau gali nih, sumbernya menarik banget, kutipan-kutipan kunci dari buku Parallel Worlds-nya Michio Kaku. Ah, kaku. Fisikawan yang visinya jauh ke depan itu ya. Bukunya memang ngajak kita mikir di luar batas kosmologi biasa. Betul. Jadi, misi kita di pembahasan mendalam ini, kita mau coba saring ide-ide utamanya Kaku soal asal-usul alam semesta kita, terus kemungkinan dunia paralel. Dimensi lain juga kan, yang katanya tersembunyi. Iya, dimensi lain sampai skenario kiamat kosmik nanti gimana. Dan, eh, ada nggak sih cara buat kabur dari situ? Nah, ini pembahasan khusus buat Anda. Oke, siap ya? Mari kita kupas tuntas. Siap. Mulai dari mana nih? Kita mulai dari yang paling dasar dulu deh, Big Bang. Tapi ini bukan ledakan biasa gitu kan ya, lebih kayak momen penciptaan itu sendiri, sekitar 13,7 miliar tahun lalu. Tepat. Momen lahirnya ruang, waktu, energi, semuanya. Dan buktinya lumayan kuat loh. Ada radiasi latar belakang gelombang mikrokosmik, CMB itu. Oh, yang kayak gemanya penciptaan itu ya? Iya, Sisa panasnya? yang dipetain sama satelit WMAP itu kan. Iya, persis. WMAP itu detail banget, petanya. Terus ada juga hukum Hubble. Pengamatan kalau galaksi-galaksi itu pada saling menjauh. Menunjukkan alam semesta memang lagi mengembang terus ya. Nah, data WMAP itu juga ngasih lihat komposisi alam semesta kita. Dan ini jujur aja agak bikin kaget sih. Kaget gimana, man? Materi biasa, atom-atom penyusun kita, planet, bintang, semua yang kita kenal ini ternyata cuma sekitar 4% aja. Loh, cuma 4%. Iya. Sedikit banget dong. Iya, sedikit banget. Sekitar 23% lainnya itu materi gelap. Materi gelap. Apaan tuh? Sesuatu yang misterius. Nggak kelihatan, nggak berinteraksi sama cahaya, tapi masanya ada dan gravitasinya kerasa banget. Itu yang bikin galaksi nggak buyar. Oke, 4% materi biasa, 23% materi gelap. Sisanya kan masih banyak tuh. Nah, sisanya yang paling banyak, 73%, itu energi gelap. Ini lebih aneh lagi. Energi gelap, fungsinya apa? Justru ini yang bikin alam semesta ngembangnya makin cepat. Jadi bukan melambat, malah dipercepat. Kekuatan misterius gitu deh. Wah, jadi kita ini cuma minoritas kecil banget ya di alam semesta? Banget. Dan ini juga nyambung ke idenya Kaku kalau langit malam itu mesin waktu. Cahaya dari galaksi jauh butuh miliaran tahun buat sampai sini, jadi kita lihat masa lalunya mereka. Bener juga ya. Oke, dari Big Bang, ada lagi nih ide penting. Teori inflasi. Alan Guth kan ya yang gagasin? Betul, Alan Guth. Inflasi ini bukan cuma tambahan, tapi penting banget buat ngejawab beberapa teka-teki Big Bang standar. Teka-teki apa misalnya? Misalnya, kenapa ya alam semesta kalau dilihat skala super besar itu geometrinya kelihatan datar? Dan kenapa suhunya bisa seragam banget di segala arah? Padahal kan awalnya jauh banget jaraknya. Iya juga ya. Kok bisa seragam gitu? Nah, inflasi bilang, sesaat setelah Big Bang, sepersekian detik gitu, alam semesta itu ngalamin pembengkakan super duper cepat. Ekspansi eksponensial. Seberapa cepat? Cepat banget. Triliunan kali lipat dalam waktu singkat banget. Kayak balon ditiup kencang banget gitu loh. Oh, jadi kerutan atau lengkungan awal langsung melar jadi rata gitu ya? Nah, itu dia. Inflasi ini yang ngehalusin alam semesta awal dan bikin suhunya rata sebelum bagian-bagian yang jauh sempat kontak-kontakan. Oke, paham. Inflasi bikin rata dan seragam. Tapi katanya ini juga nyambung ke ide yang lebih gila lagi. Multiverse. Banyak alam semesta. Tepat. Ini salah satu bagian paling seru yang Kaku bahas. Menurut model kayak inflasi kacaunya Andre Linde, proses inflasi ini mungkin nggak berhenti barengan di semua tempat. Maksudnya? Bayangin aja kayak samudra kosmik yang terus ngembang. Nah, di dalamnya itu kayak gelembung di air mendidih, terus-terusan muncul gelembung-gelembung alam semesta baru. Masing-masing punya Big Bang sendiri, mungkin hukum fisikanya juga beda-beda. Jadi alam semesta kita ini cuma salah satu gelembung itu aja? Bisa jadi begitu. Kita cuma satu gelembung di busa kosmik raksasa.
Kagu lihat ini kayak bisa nyatuin mitos penciptaan dari ketiadaan creatio ex nihilo sama ide alam semesta abadi dari timur. Alam semesta kita punya awal, tapi dia lahir dari metaverse yang mungkin udah ada selamanya. Wow, satu gelembung. Perspektifnya jadi beda banget ya. Nah, biar lebih ngerti lagi, kita perlu nyinggung dikit soal dasar-dasar fisikanya nih. Kadang kan aneh banget ya, mulai dari relativitas Einstein dulu deh, yang umum. Oke, relativitas umum itu cara kita ngertiin gravitasi. Einstein bikin revolusi. Gravitasi itu bukan gaya tarik antar benda gitu aja, Terus apa dong? tapi akibat dari melengkungnya ruang waktu itu sendiri. Massa dan energi ngasih tahu ruang waktu gimana caranya melengkung, terus lengkungan ruang waktu ngasih tahu benda gimana caranya gerak. Ah, analogi yang bola bowling di atas trampolin itu ya? Nah, itu dia. Pas banget. Bola bowling bikin trampolin melengkung. Kelereng yang lewat yang ngikutin lengkungannya itu, seolah-olah ditarik. Dan ini udah banyak buktinya loh. Dari dulu pengamatan Eddington pas gerhana matahari itu. Yang cahaya bintang jadi belok dekat matahari itu kan? Iya, itu dia. Nah, dari teori ruang waktu melengkung ini, muncul prediksi soal objek paling ekstrim, lubang hitam atau black hole. Yang gravitasinya kuat banget sampai cahaya aja nggak bisa keluar itu ya? Persis, itu solusi persamaan Einstein. Kalau ada massa yang mampet banget di ruang kecil, ada batasnya, namanya event horizon, titik nggak bisa kembali. Lewat situ, udah nggak bisa keluar lagi. Menurut teori klasik sih gitu, informasi pun nggak bisa keluar. Kita emang nggak bisa lihat langsung lubang hitamnya, tapi bukti nggak langsungnya banyak banget. Contohnya? Kayak bintang-bintang yang mutain titik kosong supermasif di pusat galaksi kita, Sagittarius A bintang itu. Atau gas panas yang muter kencang banget jadi piringan, accretion disk, sebelum kesedot masuk. Kadang ada jet partikel kencang banget nyembur dari kututnya. Oke. Terus katanya ada juga kemungkinan jalan pintas, antariksa, lubang cacing. Wormhole atau jembatan Einstein-Rosen. Secara teori, solusinya ada di persamaan Einstein. Kaku tertarik banget sama potensi ini sebagai pintu antar tempat di alam semesta. Atau bahkan antar alam semesta. Beneran bisa jadi pintu gitu? Nah, itu dia masalahnya. Bikinnya stabil dan bisa dilewatin itu susahnya minta ampun. Butuh materi atau energi aneh. Mungkin yang masanya negatif. Masih spekulatif banget. Oke, dari yang super besar dan gravitasi, kita loncat ke kutub seberangnya nih, dunia kuantum, yang katanya super kecil dan lebih aneh dari yang bisa kita bayangkan. Anehnya di mana sih? Ada prinsip ketidakpastian Heisenberg. Gimana tuh? Kita nggak bisa tahu pasti posisi sekaligus momentum partikel secara bersamaan. Makin presisi ukur posisi, makin nggak jelas momentumnya, gitu sebaliknya. Terus, perilaku partikel itu probabilistik. Maksudnya? Nggak pasti gitu? Ya, mereka digambarin pakai fungsi gelombang yang isinya semua kemungkinan keadaan. Baru pas kita ukur, alam semesta kayak milih satu hasil. Ini yang digambarin sama paradoks kucing Schrödinger itu. Oh, yang kucing di dalam kotak itu ya, yang bisa hidup sekaligus mati. Selama kotak ditutup, si kucing dalam superposisi kuantum, hidup dan mati barengan. Pas kotak dibuka, kita maksa alam milih, oh hidup atau oh mati. Aneh kan? Aneh banget. Nggak masuk akal sehat sehari-hari. Nah, ini nyambung ke interpretasi kuantum yang paling bikin pusing. Interpretasi banyak dunia, atau many worlds. Gimana tuh ceritanya? Interpretasi many worlds ini digagas Hugh Everett, ngambil fungsi gelombang itu secara harfiah banget. Jadi tiap kali ada pilihan kuantum, misal atom radioaktif meluruh atau enggak, alam semesta itu nggak milih satu, tapi Tapi apa? bercabang. Jadi banyak alam semesta paralel. Di satu cabang, atomnya meluruh, kucingnya mati. Di cabang lain, atomnya nggak meluruh, kucingnya hidup. Jadi semua kemungkinan itu kejadian di dunianya masing-masing. Begitulah menurut interpretasi ini. Dan yang bikin tambah aneh, alam semesta paralel itu katanya nggak jauh-jauh. Ada di sini juga, di ruangan yang sama-sama kita. Loh, kok bisa kita nggak ngerasain? Karena udah terjadi dekoherensi. Dekoherensi. Apalagi tuh? Gampangnya, udah nggak sinkron lagi gelombang kuantum kita sama kembaran kita di dunia paralel itu. Setelah bercabang, interaksi sama lingkungan bikin fasenya jadi acak. Kayak dengerin radio, banyak stasiun siaran barengan tapi frekuensinya beda dikit aja. Kita cuma bisa denger jelas satu stasiun, walau sinyal lain ada di situ juga. Kita kekunci di cabang realitas kita ini. Oke, pusing tapi menarik ya. Jadi kita punya relativitas buat yang gede, kuantum buat yang kecil. Dua-duanya sukses banget di wilayahnya.
Tapi gabunginnya susah ya? Buat jelasin lubang hitam atau pas Big Bang banget itu. Ini yang bikin orang nyari teori segalanya. Tepat. Itu cawan sucinya fisika modern. Mimpinya Einstein di akhir hayatnya. Satu teori tunggal yang bisa jelasin semua gaya fundamental. Gravitasi, elektromagnetik, nuklir kuat, nuklir lemah. Pakai satu rumus gitu. Kenapa susah banget gabunginnya? Biasanya kalau coba gabungin gravitasi, relativitas sama kuantum secara langsung, hitungannya jadi ngaco. Sering muncul jawaban tak terhingga, infinity, itu tanda teorinya ambruk di kondisi ekstrim. Nah, terus muncul kandidat kuat nih, teori string, terus jadi M-teori. Gimana idenya? Kedengarannya eksotis banget. Idenya emang radikal, tapi elegan. Ini yang Kaku suka. Teori string bilang partikel dasar kayak elektron, quark, foton, itu sebenarnya bukan titik kecil. Bukan titik. Terus apa dong? Tapi senar atau string satu dimensi yang kecilnya minta ampun, sekitar 10 pangkat minus 33 cm, yang terus bergetar. Senar bergetar. Iya. Nah, cara getarnya itu yang nentuin dia jadi partikel apa. Kayak senar biola, getaran beda, ngasilin nada beda. Getaran string kosmik, beda, ngasilin partikel beda. Elektron, quark, foton, bahkan graviton, partikel pembawa gravitasi. Jadi, keragaman partikel itu kayak simfoni kosmik. M-teori itu pengembangan lagi, gabungin beberapa versi teori string, plus nambahin objek kayak membran, brain, yang dimensinya lebih tinggi. Senar jadi partikel. Keren idenya. Tapi ada konsekuensi aneh lagi kan soal dimensi? Jadi ada berapa dimensi sebenarnya? Nah itu dia. Biar rumusnya benar, teori string butuh 10 dimensi, 9 ruang plus 1 waktu. M-teori malah 11 dimensi, 10 ruang plus 1 waktu. Hah? 11 dimensi? Kita kan cuma ngerasain 3 dimensi ruang plus waktu. Kemana sisanya? Ada dua kemungkinan utama. Pertama, dimensi ekstra itu menggulung kecil banget, compactified, jadi kita nggak bisa deteksi pakai alat sekarang. Kedua, ini dari M-teori, bisa jadi alam semesta 3D kita ini sebenarnya cuma lembaran raksasa brain yang ngambang di ruang berdimensi lebih tinggi bulk. Ngambang. Iya, mungkin gaya kayak elektromagnetik dan nuklir itu kejebak di brain kita, tapi gravitasi bisa bocor atau merembes ke dimensi ekstra itu. Aduh, makin rumit ya. Terus gimana cara ngebuktiin teori beginian? Kayak fiksi ilmiah banget. Emang tantangan gede, tapi ada beberapa cara walau ndak langsung. Satu, cari bukti supersimetri di akselerator partikel kayak LHC di Eropa. Supersimetrik. Prediksi teori string, kalau tiap partikel punya pasangan superberat, partikel, sampai sekarang sih belum ketemu, tapi masih dicari terus. Cara lain, cari jejak di awal alam semesta, misal pola khas di gelombang gravitasi purba yang mungkin bisa ditangkap teleskop masa depan kayak LISA. Ada lagi? Bisa juga cari penyimpangan hukum gravitasi Newton di skala super kecil. Atau ada spekulasi kalau materi gelap itu efek gravitasi dari materi di brane paralel lain. Atau malah, kalau benar, mungkin kita bisa bikin lubang hitam mikro di LHC. Susah, tapi bukan berarti nggak mungkin diuji. Oke deh. Kita udah ngobrolin asal-usul, cara kerja alam semesta versi fisika modern. Sekarang, pertanyaan besarnya, gimana akhirnya nanti? Kaku gambarin skenario yang paling mungkin kan ya? Big Freeze. Ya, berdasarkan data energi gelap yang bikin ekspansi makin cepat itu, skenario Big Freeze atau kematian dingin kelihatannya paling mungkin. Alam semesta bakal ngembang terus, makin cepat. Terus, dampaknya apa? Galaksi-galaksi bakal menjauh satu sama lain saking cepetnya, sampai cahaya dari satu galaksi nggak akan pernah nyampe ke galaksi lain yang jauh. Langit jadi makin sepi, makin gelap. Bintang-bintang bakal kehabisan bahan bakar, mati satu persatu. Jadi tinggal sisa-sisa dingin gitu ya? Kayak bintang katai putih, bintang neutron, lubang hitam. Betul. Sampai akhirnya mungkin proton pun bisa meluruh. Alam semesta bakal dingin banget mendekati nol mutlak. Gelap, dingin, kosong, permanen. Gambaran yang suram banget. Darwin aja bilang itu pemikiran yang tak tertahankan. Ngeri juga ya bayanginnya. Tapi Kaku juga bahas soal kemungkinan peradaban super maju ngadepin ini. Dia pakai skala Kardashev itu kan?
Iya, skala Kardashev itu buat ngukur kemajuan peradaban dari cara mereka manfaatin energi. Tipe 1, kuasain energi planetnya. Kita ini mungkin baru sekitar tipe 0,7. Masih berjuang sama isu energi, iklim, buat naik ke tipe 1. Terus tipe I. Tipe I kuasain energi bintangnya. Mungkin bikin struktur kayak Dyson Sphere gitu. Tipe 3 kuasain energi seluruh galaksinya. Nah, Kaku mikir peradaban tipe 3 ke atas yang mungkin udah ada miliaran tahun pasti sadar dong sama ancaman Big Freeze ini. Pasti mereka cari cara bertahan. Nah, di sini nih mulai masuk ide-ide super spekulatifnya Kaku. Gimana caranya mereka kabur dari Big Freeze? Lewat lubang cacing tadi. Itu salah satu kemungkinan. Kalau mereka bisa bikin dan stabilin lubang cacing, yang bisa dilewatin yang mungkin butuh fisika aneh kayak energi negatif itu, secara teori mereka bisa pindah. Pindah kemana? Tapi buat peradaban tipe 3, siapa tahu? Selain lubang cacing, ada ide lain yang lebih gila lagi nggak? Ada. Gagasan yang Alan Guth juga eksplorasi. Mungkin bisa bikin alam semesta bayi di lab kosmik. Bikin alam semesta baru. Gimana caranya? Teorinya sih, kalau kita bisa mampetin materi sedikit aja, mungkin cuma beberapa kilo, sampai padat banget, atau panasin sampai suhu Planck, itu bisa micu kondisi vakum palsu. Nah, vakum palsu ini bisa ngembang lewat inflasi, jadi alam semesta baru. Terus peradaban induknya gimana? Pindah ke sana? Mungkin nggak bisa pindah fisik, tapi mereka bisa nitipin informasi penting ke alam semesta baru itu. Kayak cetak biru kehidupan, semua pengetahuan mereka, mungkin kesadaran yang diupload. Mirip kayak ngirim pesan dalam botol nyebrang lautan kosmik. Jadi kayak nyebar benih peradaban gitu ya di realitas baru. Kurang lebih gitu, cara buat nerusin warisan kosmik mereka, walau alam semesta asalnya udah mau kiamat. Bikin alam semesta baru, benar-benar di luar bayangannya. Jadi, perjalanan kita hari ini dipandu ide-ide Kaku dari Parallel Worlds bahwa kita dari awal mula kosmos, nyelam ke fisika aneh, cari teori penyatu, sampai mikirin akhir zaman dan kemungkinan hidup setelah mati kosmik. Ini benar-benar nunjukin alam semesta jauh lebih rumit, lebih aneh, lebih keren dari yang kita duga mungkin ya. Iya, pembahasan kita dari sumber materi Anda ini nunjukin banget betapa sedikitnya ya yang kita benar-benar tahu pasti. Tapi di saat yang sama, betapa luasnya kemungkinan yang dibuka sama sains. Fisika modern kayak yang Kaku tunjukin, terus dorong batas pemahaman kita, nyentuh pertanyaan-pertanyaan yang dulu cuma ada di filsafat atau fiksi. Apa itu realitas? Apa kita ini unik? Apa nasib akhir kita? Nah, sains mulai ngasih kerangka buat jawab itu semua. Walaupun jawabannya seringkali lebih aneh dari pertanyaannya sendiri, gitu kan? Oke, sebagai penutup nih, kami mau tinggalin satu pemikiran buat Anda renungkan. Kalau ternyata alam semesta kita yang segede ini, dengan segala isinya, cuma satu gelembung kecil di lautan kemungkinan kosmik yang nggak terbatas, yang terus berubah, terus melahirkan realitas baru. Apa ya artinya itu buat pemahaman kita soal posisi kita di kosmos? Soal batas kemampuan kita? Batas pengetahuan kita? Pertanyaan baru apa yang muncul di benak Anda sekarang?